Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari, kembali kepada kajian Ramadan kita. Pada kajian kemarin kita membahas ayat dari surat Ali Imran, ya, lebih mendalam, ayat 190-91, di mana Allah SWT bersabda dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang yang mata hatinya terbuka, ulil albab. Ya, kita sudah membahasnya. Kemudian Allah SWT menjelaskan siapa orang-orang yang ulil albab itu, karena kita tentunya ingin memanggil atau menjawab panggilan tersebut, karena kita ingin menjadi orang yang ulil albab. Allah SWT menjelaskan dalam ayat berikutnya. Ya. Allazina yadhkurunallah, jadi yang berzikir kepada Allah, dan zikir yang terbaik itu disebutkan dalam Al-Quran, pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, pada saat dia berbaring. Ya. Kemudian wayatafakkarun, second step, ya, step kedua wayatafakkarun, berkontemplasi. Ya, kepada tentunya merujuk kepada ayat sebelumnya, penciptaan langit bumi dan pergantian siang malam. Kemudian mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Ya, jadi disitulah pembahasan ayat yang kita bahas beberapa kemarin dan beberapa hari sebelumnya juga. Kemudian kemarin juga kita membaca kitab Ihya Ulumuddin mengenai step-step tafakur dari konteks Islam. Ya, dari konteks Islam kita melihat, kita recap ya, seperti biasanya kita ulang sedikit kajian yang kemarin. Yang pertama adalah seperti ayat tadi, berzikir, ya, remembrance, ya, dalam bahasa Inggris, yazkurunallah, ya. Kemudian step yang kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah kemudian yang step kedua adalah bertafakur, berkontemplasi, ya. Kemudian yang step yang ketiga dari kontemplasi itu kita ada pengertian, understanding, ya, faham dalam bahasa Arab. Kemudian yang keempat adalah iluminasi hati kita oleh pengertian kita tersebut. Itu yang step yang keempat. Step yang kelima adalah transformasi dari kehidupan spiritual kita. Ya, jadi kita sebutkan kemarin bahwa berbeda, ya, kita mendengarkan acara rohani berjam-jam di YouTube atau di sosial media lainnya dengan katakanlah 15 menit membaca Al-Quran kemudian mentafakur artinya. Dan kita sebutkan sudah banyak arti atau terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang cukup baik, ya, yang cukup baik. Ada juga yang dari Departemen Agama Indonesia misalnya yang bahasa Indonesia cukup baik, ya, untuk sampai level-level tertentu. Ya, tentunya ini bukan kita tidak mengarah kepada katakanlah sufi tafsir, ya, yang lebih spiritual. No, kita step by step, ya. Di sana kita sudah melihat sudah cukup bagus, ya, kan membacanya sendiri. Ya. Jadi insya Allah kalau ibu-ibu, bapak-bapak, selain kita tentunya mengalokasikan waktu untuk mempelajari hal-hal baru, ya, dari YouTube atau sosial media lainnya, tetapi sisihkan waktu untuk mencerna apa yang kita pelajari tersebut. Ya. Dan seandainya bingung karena ada istilah sekarang zoom out karena terlalu banyak acara Zoom, ya, ya baca Al-Quran, ya. Kita tidak memerlukan sosial media dengan mobile phone seperti ini. Kalau kita mau, kita baca Al-Quran dengan artinya, apalagi di bulan Ramadan ini. Kemudian mentafakuri, insya Allah impact-nya untuk diri kita lebih baik, ya. Jadi untuk transformasi. Nah, tafakur ini tentunya tidak datang seketika, ya, harus dilatih, ya, kita harus melatih seperti skill-skill lainnya, ya. Ingat, kita sekarang ini bukan belajar informasi, ya, kita tidak hanya belajar informasi, kita mendapatkan informasi kemudian kita ingin mengamalkannya, dan untuk mengamalkannya berarti harus ada skill-nya. Kita belajar bagaimana cara mengendarai kendaraan, mengendarai mobil, kemudian kita harus acquire skill-nya, ya. Kemudian kita melatih. Sama ini juga untuk bertafakur. Ya, ada latih, dan di kesempatan kali ini insya Allah kita akan sedikit, Ivan insya Allah akan membagi
suatu kuliah yang sendiri ikuti pada Ramadan lalu ya. Ivan juga masih belajar, gitu kan, ikuti. Kemudian Ivan pelajari ya, ini dari kuliah tersebut disampaikan cara meditasi atau tafakur ini berdasarkan dari yang disampaikan oleh Imam Al-Muhasibi. Ya, Imam Al-Muhasibi ini kira-kira hidup 1 abad sebelum Imam Al-Ghazali yang kita bahas bukunya kemarin, dan cukup mempengaruhi Imam Al-Ghazali juga. Ya, Imam Al-Muhasibi ini menyampaikan tahap-tahap dalam berkontemplasi ini. Dan menariknya, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari, Imam Al-Muhasibi ini menyampaikan skill ini beliau dapatkan dan dapat terus dirunut dari Imam Wahab Al-Munabbih. Dan Imam Wahab Al-Munabbih ini gurunya adalah Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas ini mempunyai hubungan dengan Nabi. Ya, Ibn Abbas ini adalah sepupu Nabi, karena ayahnya Ibn Abbas ini adalah Abbas, pamannya Nabi. Ya, dan Ibn Abbas ini terkenal dijuluki oleh Nabi sebagai mufasir Al-Quran, hidup pada zaman Nabi. Jadi bayangkan, hanya untuk bertafakur saja kita mempunyai lineage, ya, memiliki urut sanad, ya, atau ikatan spiritual dari zaman sekarang sampai ke Nabi Muhammad SAW melalui Imam Muhasibi, Imam Wahab Ibn Munabbih, kemudian Ibn Abbas dan Nabi Muhammad SAW. Demikian tradisi kita yang sangat menakjubkan, ya. Kalau dilihat, kita perlu patut bersyukur. Oke, kita mulai. Insya Allah. Yang pertama, Imam Al-Masih menyampaikan bahwa yang pertama kita harus membuat diri kita, membuat badan kita tenang. Ya, dalam bahasa Inggris, still your body. Ya, harus still your body. Jadi jangan bergerak-gerak. Dan tentunya kita kemarin juga sudah menyampaikan, ya, bahwa untuk bertafakur atau membaca Al-Quran kita perlu menyiapkan tempat dan waktu. Ya, usahakan kita minta waktu dari keluarga kita supaya tidak diganggu. Ya, kita kita persiapkan tempat kita, pakaian kita juga, ya, yang bersih. Jadi siapkan dengan sebaik-baiknya. Ibarat kita mau bertemu seseorang yang spesial. Kemudian setelah sampai pada suatu itu, kita tekniknya adalah pertama adalah membuat badan kita still atau tenang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah menutup mata kita. Ya, menutup mata kita. Ini kan tafakur ini memahami apa yang misalnya tadi kalau zikirnya Al-Quran, kemudian memahami artinya kita tutup mata kita. Ya, karena kita sudah membaca, kemudian kita coba pahami, tutup mata kita. Dan kalau kita tidak biasa menutup mata kita atau belum biasa, lihat ke bawah. Ya, seperti gaze jadi pandangan kita ke bawah, gaze down, ya. Kemudian yang ketiga adalah jadi kita ini persiapannya, ya, untuk jadi membuat badan kita tenang, kemudian tutup mata. Nah, kalau itu tutup mata, tiba-tiba nih telinga bisa jadi kemana-mana, karena kalau mata udah tutup, telinga banyak mendengar. Dan telinga ini berbeda dengan mata, karena telinga ini tidak bisa selalu terbuka, kan? Ya, jadi caranya katanya menurut Imam ini adalah fokuskan pendengaran kita pada suatu bunyi, suatu suara. Fokuskan pada suatu suara. Karena begitu ditutup, kedengaran suara macam-macam. Fokuskan pada suatu suara. Itu caranya. Itu yang ketiga. Kemudian istirahatkan tangan. Ya, jadi tadi mata sudah, telinga sudah, tangan kita istirahatkan. Bisa misalnya di lap kita seperti ini, ya, atau di armrest, ya, terserah, ya. Pokoknya istirahatkan supaya tangan kita nggak bergerak sana sini. Kemudian yang kelima adalah tentunya niat yang tulus, ya, ketulusan kita, bahwa kita memang seperti dalam puasa, yang tema puasa yang kita bahas dalam beberapa kajian lalu, dalam tafakur juga kita harus secara tulus bahwasanya kita ingin mencapai suatu saat di mana kita menyaksikan keberadaan Allah, dan tentunya bukan fisik Allah, tapi tanda-tandanya tersebut, ya, karena kita sebutkan kemarin dan kajian kita kemarin
yang kita kontemplasi itu adalah tanda-tanda keberadaan Allah. Bisa diri kita sendiri, bisa ayat-ayat di alam semesta, bisa ayat Al-Quran yang telah kita pelajari artinya. Yang kita ingin mencapai lebih jauh. Jadi itulah step 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus dilatih. Ya, dilatih. Jadi kalau kita sudah bisa mencapai skill-nya, kita bisa presence, istilahnya bisa hadir dalam menyaksikan tanda-tanda Allah tersebut, insya Allah kita membaca Al-Quran, mentafakuri artinya juga pun akan lebih baik. Jadi skill ini harus dilatih. Ya, jadi latihan skillnya, kemudian pada saat mentafakuri Al-Quran coba dipraktekkan. Ya, jadi diulangi tadi ya. Jadi siapkan tempatnya, siapkan waktunya, alokasikan tempatnya, alokasikan waktunya, kemudian pakaian yang bersih, berwudu tentunya sangat baik ya. Bahkan di beberapa Imam Nawawi mengatakan harus berwudu ya untuk menciptakan suasana yang dengan baik ya. Kemudian ya tadi disebutkan yang pertama adalah body kita harus still ya, tenangkan body kita ya. Ini Ivan sekarang posisi kini karena sedang ini ya, tapi kalau misalnya tafakur coba lebih tenang duduknya ya, supaya jadi kita tidak capek ya, coba lebih tenang ya. Kemudian matanya ya tadi yang pertama bodinya still, kemudian matanya tutup atau melihat ke bawah. Ya. Kemudian fokuskan telinga pada suatu bunyi tertentu atau suara tertentu. Ya. Kemudian istirahatkan tangan bisa terhadap armrest ataupun paha kita ya di sini, ya, lap kita. Kemudian niatkan secara tulus bahwa kita ingin mencapai suatu keadaan di mana kita hadir, menyaksikan tanda-tanda Allah, ya, kebesaran Allah. Bisa dari tanda-tanda alam semesta, kita bisa mentafakuri diri kita sendiri, ya. Bisa juga kita melihat mentafakuri Al-Quran, arti dari ayat Al-Quran yang sudah kita pelajari. Demikian ibu-ibu tekniknya, ya. Dan sebetulnya tidak ada tekniknya. Yang ini untuk tujuan tekniknya ini sebetulnya ini simpel sekali, ya. Ini basic sekali, ya. Dan mungkin dari tradisi-tradisi lain, agama-agama lain atau metode-metode lain juga ada meditasi yang mirip-mirip. Dan memang kita pelajari kemarin memang mungkin mirip-mirip, ya. Ya, ataupun mungkin tekniknya sama. Mungkin saja. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah kemarin kita bahas tujuannya. Tujuan meditasi dalam Al-Islam adalah untuk mencapai keadaan di mana kita Islam, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan pada saat kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, tidak ada batasnya. Ya, karena kita menjadi lapang. We do our job. Ya, kegiatan sehari-hari. Kita memilih, kita pilih. Ya, karena kita ada free will, kita pilih, kita pilih. Tapi kita yakin sepenuh-penuhnya bahwa segala kejadian tersebut terjadi atas kehendak Allah. Ya, atas kehendak Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah. Berbeda dengan tradisi lain di mana kita menyerah kepada, bukan menyerah ya, menyaksikan atau sampai pada keadaan tertentu, ya, now, ya, atau justru self diri kita. Ya, banyak di tradisi-tradisi sebelumnya. Jadi perbedaannya adalah kita tidak menyerahkan diri kepada momen kita, atau tidak memvisualisasi akan sesuatu yang akan kita lakukan ke depan, atau tidak menyerahkan atau melepaskan diri kita, self kita, bukan. Justru kita sebaliknya, kita serahkan diri kita sepenuhnya, kita annihilate diri kita sendiri, self kita itu, yang selalu ego kita ini kita pendam, ya, kita kontrol, ya, kita kontrol. Kita tidak mematikan ego kita. Agama Islam tidak mematikan ego. Ya, karena di saat tertentu kita memerlukan ego kita. Yang kita lakukan adalah mengkontrol ego kita. Bagaimana caranya? Dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ya. Jadi ego kita jangan sampai ego kita tuh merasa dialah yang melakukannya. Tidak. Dia yang mengerjakan, tetapi segala sesuatu atas jalan Allah. Atas tujuan, berdasarkan tujuan yang telah ditentukan oleh Allah. Seperti bulan, matahari dalam surat Yasin yang kita bahas. Semua mengikuti tujuannya. Dan akan berhenti pada mustaqor. Disebutkannya mustaqorillah. Surat Yasin. Sama kita juga memiliki tujuan. Awan memiliki tujuan. Air hujan kemudian tujuan. Tumbuh. Kemudian jadi bahan makanan. Misalnya dengan bantuan sinar matahari, fotosintesis. Kemudian di depan mata kita. Kita makan. Kita tambah kuat. Kita bekerja. Dan berulang. Kemudian kita wafat, kembali kepada Allah.
Semua ada tujuan, semua ada jalannya dan semua ada tujuannya. Dan kita serahkan semuanya itu kepada Allah. We do our job in this world, ya kita lakukan apa yang harus kita lakukan, tapi semuanya diserahkan kepada Allah. Dan itu pada saat kita sampai pada pengertian situ semuanya tidak ada batasnya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kalgari, 5 step tadi. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak dapat mempelajarinya, kemudian mempraktekannya, ya, sehingga kalau sudah menjadi kebiasaan akan lebih mudah, ya, pada saat mentafakuri ayat Al-Quran. Demikian ibu-ibu bapak pengajian Kalgari, kajian kita pada kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang dari sisi isi maupun penyampaian, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Fan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.